Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shalli ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa asirru qawlakum aw ijharu bih innallaha kana 'alaikum raqiba innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wa yaqulu ta'ala fi kitabihil karim innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka pada dua ayat ini barakallahu fikum Allah ingin menjelaskan kepada seluruh hambanya, wa asiru qaulakum awijharu bih, maka engkau sirkan dari ucapan-ucapan yang ada pada kalian, awijharu bih, atau engkau menjaharkan ucapan-ucapan kalian, innahu alimun bidatis sudur, bahwa sungguhnya Allah maha mengetahui dari apa-apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kalian. Dan Allah berfirman, innahu kana 'alaikum raqiba, bahwa sungguhnya Allah pasti terus menerus dalam keadaan muraqabah, dalam keadaan memeriksa, dalam keadaan mengawasi, dalam keadaan mengintai dari kalian wahai Bani Adam. Maka di dalam dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa'ala selalu terus muraqabah dan selalu terus mengawasi atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya fisiri wal alaniyah, baik dalam keadaan berkesendirian hamba ini ataupun dalam keadaan duduk beramai-ramai dengan yang lainnya. Maka tentang permasalahan seseorang merasa diawasi oleh Allah dan pada hakikatnya memang dia selalu diawasi oleh Allah, itu ada dua tipe jenis dari manusia. Pertama, manusia yang tidak mengetahui hakikat sama sekali bahwa Allah mengawasinya, sehingga dia berkehendak apa yang dia kehendaki, baik ingin melaksanakan perbuatan yang baik dari amal-amal salihah ataupun melaksanakan amal-amal yang buruk, maka orang ini tidak peduli. Dalam keadaan beramal saleh, dia tidak menghiraukan apakah Allah mengawasinya atau tidak. Dan bahkan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kufur, syirik, al-kabair, bid'ah dengan mudahnya karena memang tidak merasa muraqabatillah fisir wal alan. Allah itu mengawasinya dalam keadaan dia bersama manusia ataupun dia berkesendirian. Adapun jenis tipe yang kedua,
dari manusia yang menyadari dirinya selalu dalam keadaan pengawasan Allah, muraqabatillah fi sir wal alaniyah, maka orang ini melaksanakan amal-amal soleh. Dia ikhlas untuk Allah dan melaksanakan amal-amal soleh, dan dia menyadari bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Dan di saat dia ingin melaksanakan amal-amal yang buruk, maka dia berpikir 100 kali sebelum dia masuk kepada satu dosa, maka dia akan merem dan akan menahan dirinya, karena dia merasa Allah Jalla wa'ala pasti akan melihat perbuatannya. Maka dari sini kita mengetahui dari dua ayat tadi, dan Allah menyebutkan innahu sami'ul alim, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita untuk introspeksi kepada diri sendiri. Di saat kita telah jatuh kepada dosa-dosa yang besar, maka dosa-dosa itu tidak luput dari hitungan Allah Jalla wa'ala. Dan bagi yang terbiasa melaksanakan dosa-dosa besar, agar cepat untuk ikhlas dan bertaubah, dikarenakan Allah Jalla wa'ala akan selalu memeriksa kita. Dan bagi yang akan berniat melaksanakan dosa besar, maka please cancel it, untuk mengcancelnya, karena Allah Jalla wa'ala pasti akan melihatnya. Maka oleh sebab itu dari thamarat, dari buah faidah kebaikan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan muraqabatillah, selalu di dalam hatinya Allah itu memeriksa dan mengawasi banyak sekali. Maka di antaranya adalah dia akan menjadi orang paling mulia tingkatan keislamannya. Maka tingkatan keislaman di dalam hadis yang disebutkan oleh hadis Jibril yang berkesendirian Imam Muslim dari Abi Hurairah dan muttafaqun alaih dari Umar ibn al-Khattab, yang mana Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril tentang mal Islam, maka dijelaskan tentang rukun Islam. Wa mal iman, diterangkan tentang 6 rukunil iman. Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka dijelaskan bahwa al ihsan yang merupakan tingkatan terbaik dari sosok seorang mukmin, dia mempunyai ihsan di dalam hatinya, ihsan di dalam amalan-amalannya. Apa itu? Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Yang maknanya bahwa orang-orang yang selalu muraqabatillah fi sirri wal alaniyah, selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dari buah keutamaan yang pertama adalah dia kelak akan menjadi seorang muslim, mukmin dan muhsin, di atas derajat ketinggian dari agamanya. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi disebutkan seorang muhsin itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kamu melaksanakan ibadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Dan pasti di dunia tidak ada yang mampu melihat Allah. Sesuai ucapan Allah kepada Musa, lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihatku. Maka tidak ada di dunia yang mampu melihat Allah. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili, yang hadis ini mu'allaq, disambung di Ashabi Sunan dengan as-sanad yang sahih, disebutkan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian pasti tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian itu mati. Maka tidak ada yang mampu melihat Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang muhsin ibadahnya itu ta'budullah
ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ibadah mereka seakan-akan mereka melihat Allah, dan mereka meyakini bahwa Allah pasti tidak akan pernah dilihat oleh mereka, maka mereka sangat mengetahui ibadah-ibadah mereka sangat baik. Ibadah-ibadah mereka sangat sempurna. Ibadah-ibadah mereka tidak dalam keadaan didirikan malas-malasan, tetapi penuh semangat dan dipenuhi rukun-rukunnya dan dipenuhi keindahan dari amal-amal tersebut. Kenapa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena meskipun kamu tidak akan mampu melihat Allah, maka kamu melaksanakan segala ibadah dan kamu merasa dilihat oleh Allah. Maka inilah dari keutamaan. Yang pertama, buah dari kita selalu muraqabatillah. Kita selalu merasa Allah mengawasi kita. Apa faidahnya? Kita akan menjadi seorang muhsin, akan menjadi seorang yang paling tinggi tingkat derajat keislamannya. Di mana di saat alamatnya orang muhsin itu, di saat dia beribadah, maka dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya karena dia mengetahui Allah sedang memeriksanya, Allah sedang mengawasinya, sehingga ibadahnya dia ingin diterima oleh Allah, maka dia ikhlaskan ibadah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Maka dia fokuskan ibadah hanya kepada Allah, dia ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan dia mengetahui Allah yang melihat amalan-amalan yang sedang dia lakukan. Astagfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun.